Shalom. Devosi Imamat pasal 6 ayat 8-13 saya bacakan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutupi auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan di suatu tempat yang tahir. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap para imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. 13. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, jangan dibiarkan padam." Demikian firman Tuhan. Di dalam perjanjian lama, umat perlu mempersembahkan korban sesuai dengan perintah Tuhan Allah. Selama upacara pembakaran korban, tiap kelompok punya tugas yang berbeda-beda. Tugas umat sebatas menyembelih, menguliti, dan memotong-motong binatang korban. Selebihnya adalah tugas imam, yaitu meletakkan hewan korban di atas mezbah. Peran ini sangatlah penting sehingga lewat Musa Tuhan memberi perintah khusus kepada mereka, para imam. Dan para imam wajib mempersembahkan korban bakaran 2 kali setiap hari, yaitu pagi dan petang. Korban bakaran pada waktu petang harus tinggal di atas perapian semalam-malaman, semalam sampai pagi. Api di mezbah juga mesti dipelihara agar terus menyala, jangan sampai padam. Beberapa kali ayat menjelaskan demikian. Dan keesokan harinya imam akan mengangkat abu dari atas mezbah dan membuangnya ke tempat yang tahir. Saat pagi tiba, imam wajib membakar kurban lagi sebagai persembahan pagi. Perintah agar api mezbah terus menyala ditekankan sampai 3 kali dalam ayat yang ke-9, 12, dan 13. Di dalam Keluaran pasal 29 ayat 38 sampai 46 juga disebutkan bahwa korban bakaran harus terus ada. Mengapa? Sebab pada momen itulah Tuhan akan bertemu dengan umatnya. Tuhan melawat umatnya. Kita perhatikan dari ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca bahwa kurban bakaran ternyata wajib selalu ada. Ini menegaskan adanya kontinuitas ibadah dan tidak dilakukan hanya waktu-waktu tertentu. Ibadah justru dilakukan terus-menerus, berlangsung kontinu, terus-menerus, tidak ada berhentinya. Karena esensi ibadah adalah perjumpaan umat dengan Tuhan. Lawatan Tuhan dengan umatnya, itulah esensi ibadah. Sehingga ketika Tuhan meminta kurban, menjadi satu syarat dan kelayakan umat Tuhan dapat berjumpa dan mengalami lawatan Tuhan dalam sebuah ibadah. Api di dalam mezbah tersebut juga diperintahkan untuk tidak boleh padam. Api harus tetap berkobar dalam setiap detik kehidupan. Sebagai umat perjanjian baru, Kristen, ritual ibadah dalam perjanjian lama tidak perlu lagi dilakukan. Alasannya sederhana, karena Kristus sudah menggenapi apa yang telah dilakukan dalam ibadah perjanjian lama. Kristus menjadi korban yang terakhir dan korban untuk seluruh manusia di dunia untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami persekutuan dengan Tuhan. Akan tetapi prinsip-prinsip yang ada di dalam perjanjian lama tidak secara otomatis gugur.
Pasalnya, Paulus juga memerintahkan kepada kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang harum di hadapan Tuhan. Artinya mempersembahkan tubuh adalah mempersembahkan tubuh dan hidup kita untuk dapat dipakai melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan itulah korban pada masa gereja Tuhan. Dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, Rasul Paulus memberikan penjelasan bagaimana ibadah yang mempersembahkan hidup yang kudus, mempersembahkan tubuh untuk dapat dipakai oleh Tuhan, itu menjadi ibadah yang sejati bagi gereja Tuhan, umat perjanjian baru. Itulah ibadah yang Tuhan inginkan, dan Tuhan ingin itu terjadi terus-menerus. Seperti api di mezbah tidak boleh padam, demikian juga api kita untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan tidak boleh padam. Berapapun banyak tantangan, sebesar apapun beratnya kehidupan, tetapi api itu tidak boleh padam untuk kita tetap bersemangat menjalani kehidupan, menjalin hubungan dengan Tuhan secara intim, sehingga ibadah itu boleh kita alami dan tentunya mendatangkan sukacita dan kebahagiaan dalam hidup kita. Pertanyaan penting bagi kita untuk kita jawab dan renungkan, apakah seluruh hidup kita sudah dipersembahkan sebagai ibadah yang sejati kepada Tuhan? Mari kita senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan. Tubuh ini sudah dibeli oleh Kristus. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20, Rasul Paulus menjelaskan bahwa kita sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Karena itu Rasul Paulus menginginkan supaya kita mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mintalah kepada Tuhan yang sudah memiliki kita dan menyelamatkan kita kemampuan untuk kita dapat memberikan persembahan korban yang terbaik bagi Tuhan, yakni tubuh kita yang telah ditebusnya untuk menjadi alat kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati.